hal berkaitan dengan land reform. Pertama, dua objek land reform, dua kategori tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi objek land reform atau yang akan dibagi-bagikan kepada individu atau kelompok yang berhak menjadi penerima land reform, ya. Kedua itu adalah satu tanah absente, yang kedua tanah terlantar. Ya. Pada bagian akhir nanti saya akan menjelaskan mengenai redistribusi tanah. Ya, ini juga bagian dari land reform sebenarnya, ya. Bagian dari land reform, tetapi dia bukan seperti absente dan terlantar, ya. Dia tidak berbicara mengenai objek land reform, ya, tetapi berbicara mengenai bagaimana objek land reform itu diredistribusi kepada subjek-subjek yang eligible sebagai penerima tanah land reform, ya. Jadi itu yang akan saya sampaikan, ya. Baik, sedikit menambahkan informasi umum yang disampaikan oleh Ibu Ani Anjarwati sebelumnya. Saya mau menjawab pertanyaan mengapa Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun masih berurusan dengan isu land reform? Atau mengapa setelah Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan 62 tahun yang lalu, ya, 62 tahun, ya, masih membicarakan land reform? Sewajarnya, berdasarkan pengalaman negara-negara maju di belahan Eropa dan Amerika Utara, dan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, bahkan Asia Tenggara seperti Thailand, land reform itu adalah program yang mesti dilakukan, ya, di awal-awal suatu negara memulai proyek pembangunan ekonomi. Dan itu umumnya dilakukan bagi negara-negara yang pernah dijajah, dilakukan pada saat negara itu merdeka. Dan land reform itu haruslah merupakan kegiatan, program yang berjangka waktu, dia nggak boleh terus-menerus. Mengapa? Karena land reform itu kan satu kegiatan yang dimaksudkan untuk menata penguasaan pemilikan tanah. Kenapa ditata? Ya, supaya tidak terjadi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Mengapa penting tidak ada ketimpangan penguasaan tanah? Kalau dihubungkan dengan pembangunan ekonomi, negara-negara yang saya sebut tadi itu sudah membuktikan, ya, kalau mau menjadikan sektor pertanian menjadi maju dan produktif, maka harus dimulai dengan menata penguasaan pemilikan tanah. Jangan sampai ada ketimpangan. Kenapa? Karena kalau ada ketimpangan, ya, kemungkinan besar tanah itu tidak produktif. Tidak produktif. Ya, jadi kalau misalnya sedikit ada individu atau kelompok atau badan hukum yang menguasai, memiliki tanah dalam jumlah yang sangat luas, sudah bisa dipastikan dia nggak punya waktu untuk mengerjakan semua tanahnya yang luasnya itu besar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Logisnya adalah
kita punya waktu, badan hukum punya waktu untuk memanfaatkan, membuat tanahnya menjadi produktif kalau nggak terlalu luas. Itu logikanya, itu reasoningnya. Mengapa ketimpangan itu tidak akan mendukung ya pembangunan sektor pertanian yang produktif, nggak akan bisa. Sektor pertanian akan produktif kalau ya sebanyak mungkin penduduk ya yang memang bekerja di sektor pertanian itu memiliki tanah, menguasai tanah yang ukurannya cukup ya, ukurannya cukup. Sehingga dia punya waktu menggarap, mengelola tanahnya. Itu logikanya. Nah, mengapa masih land reform Indonesia? Mari kita lihat angka indeks Gini rasio penguasaan tanah kita saat ini. Ini angka yang disampaikan sendiri oleh Kementerian ATR BPN. 0,68. Apa artinya 0,68 dalam membaca indeks Gini rasio? Itu artinya 1% penduduk Indonesia itu menguasai, memiliki tanah sebanyak 68% Indonesia. Ini angka yang tidak sehat, ini angka yang buruk, ya. Hanya 1% ya. Jadi kalau kita penduduk kita sekarang 230 juta, mungkin 2,3 juta kalau nggak salah ya. 1%. Kalau saya nggak salah ya. 2, benar nggak? 2,3 juta atau 230.000 orang? 1% dari 230 juta. Yang benar yang mana? ,3 juta ya. 2,3 juta itu sekarang menguasai 68% dari daratan Indonesia. Berapa luas daratan Indonesia secara total? Yaitu 190 juta hektar. Ya hitung sendiri aja. 68% dari 190 juta hektar itu. Itu hanya dikuasai oleh 2,3 juta orang Indonesia ya. Angka ini sebenarnya, angka indeks Gini rasio penguasaan ini tidak jauh-jauh dari indeks Gini rasio penguasaan pada tingkat global. Pada tingkat global angka itu 0,5 sekian persen. Ya. Itu artinya Indonesia lebih buruk dari rata-rata global, ya. Tetapi rata-rata global itu juga mengkhawatirkan 1% dari penduduk dunia yang 7 miliar itu menguasai lahan di seluruh dunia ya lebih dari 50%. Ya. Jadi pada tingkat global sebenarnya Gini rasio penguasaan tanah itu juga buruk ya. Tapi Indonesia lebih buruk. Indonesia lebih buruk. Nah, angka ini yang menjadi alasan dari pertanyaan saya yang pertama tadi, mengapa Indonesia setelah 77 tahun masih aja mengurusi ini? Seharusnya 77 tahun saya nggak lagi ngurusi ini. Seharusnya 77 tahun itu sudah beres ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Sudah ditata. Ya, sudah ditata. Itu sebabnya ada perbincangan guyonan di Kementerian ATR BPN itu. Kita ini kok ngurusin land reform nggak selesai-selesai ya. Nggak selesai-selesai. Bahkan kita masih punya, kata mereka, kita masih punya level kedirjenan untuk ngurusin ini, namanya Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Itu masih selevel dirjen itu untuk ngurusin ini. Urusan yang mestinya berjangka, ada masa waktunya. Ya katakanlah kalau pengalaman Jepang, Korea Selatan, Taiwan, 20-30 tahun lah mestinya urusan land reform ini tuntas.
Nah, Indonesia sudah 77 tahun. Dan kita nggak tahu nih sampai kapan di masa depan ini berakhir ya, ketimpangan penguasaan ini. Ya, sampai mungkin angka gini rasionya ini terus menurun gitu ya. Nah, saya akan memulai dengan objek land reform yang pertama, yaitu tanah absente. Ya, apa itu tanah absente? Tanah absente itu sebelumnya saya harus jelaskan ya. Yang di bidang tanah yang menjadi objek land reform itu adalah tanah pertanian. Ya. Tanah pemukiman, pekarangan itu tidak termasuk objek land reform. Ya. Tidak termasuk objek land reform ya. Tanah absente ya menurut PP 224 tahun 61, ini PP yang sudah lama banget ya. Di amandemen tahun 64, tanah absente itu tanah milik ya, tanah hak milik yang berlokasi di luar kecamatan domisili pemilik tanah. Itu tanah absente. Untuk tanah pertanian ya, bukan tanah pekarangan. Kalau tanah pekarangan nggak ada larangan kita memiliki tanah milik di luar kecamatan domisili kita, nggak ada larangan. Dan dalam praktek, termasuk orang tua kalian barangkali punya tanah pekarangan ya di luar kecamatan domisili orang tua kalian. Tapi kalau untuk tanah pertanian dilarang. Itu namanya tanah absente atau tanah guntai. Ya. Nah, karena dilarang pemilikan tanah pertanian di luar kecamatan domisili si pemilik, ya, maka pemerintah itu bermaksud menjadikannya sebagai objek land reform, dan sebagai objek land reform nanti dia akan dibagi-bagikan atau diredistribusi kepada orang yang tidak punya tanah, orang yang punya tanah tapi kurang dari seperempat hektar, namanya petani buren, akan dibagikan kepada orang-orang seperti itu. Tetapi sebelum diputuskan pemerintah bahwa suatu bidang tanah milik menjadi tanah absente, ada dua opsi yang ditawarkan oleh ketentuan perundang-undangan kepada si pemiliknya. Pertama, mengalihkan tanah itu haknya kepada pihak lain, ya bisa dijual, bisa diwariskan, bisa dihibahkan, ya. Pokoknya dialihkan, dialih tangankan. Dan tentu harus kepada orang yang domisilinya harus di lokasi bidang tanah milik itu. Ya, kecamatan maksudnya. Jadi jangan diberikan kepada orang yang domisilinya berbeda kecamatannya dengan tanah itu. Wah, itu nanti absente lagi tuh. Dan tentu saja dialihkannya, karena ini tanah milik, nggak boleh ke warga negara asing, hanya boleh ke WNI. Yang kedua opsinya, si orang itu, pemilik tanah itu, ya pindah ke kecamatan lokasi bidang tanah itu. Kalau sekarang susah ya. Kalau dulu kan diakali, bukan pindah beneran ya, tapi buat KTP baru kan. Maaf, buat KTP kedua atau ketiga kan. Kalau sekarang nggak bisa begitu dengan sentralisasi. Kita punya NIK sekarang yang sudah bisa terpantau. Jadi sekarang ya satu-satunya cara ya kalau nggak jual ke orang lain ya pindah kecamatan lokasi tanah itu. Nah itu opsinya. Kalau si pemilik tanah itu
tidak memilih satu di antara dua opsi itu, maka pemerintah akan bergerak, Kementerian ATR BPN akan bergerak untuk memulai proses menetapkan tanah itu sebagai tanah absente. Tanah absente. Beberapa bulan lalu saya punya pengalaman pribadi ya. Saya mau beli tanah pertanian di Kecamatan Minggir. Saya tinggal di Godean ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya, tapi Minggir dan Godean itu tidak berbatasan langsung ya. Tidak berbatasan langsung. Awalnya saya berpikir berdasarkan pengetahuan saya juga, saya tidak akan menemui kesulitan atau kendala di kemudian hari kalau beli tanah itu, walaupun saya tidak tinggal di Kecamatan Minggir, tapi tinggal di Godean. Nah, saya sudah ada kesepakatan awal dengan pemiliknya, sampai saya mengontak teman saya yang notaris di DIY, PPAT juga ya. Terus dia ngasih tahu saya, lebih baik jangan menasihati saya, lebih baik jangan beli tanah itu. Saya tanya kenapa? Kalau di Sleman dia bilang ketat penerapan ketentuan tanah absente. Apa artinya? Ya kalau tanah itu jadi saya beli, ya ada potensi nanti tanah saya itu akan ditetapkan sebagai tanah absente. Karena saya tinggal di Godean. Saya tinggal di Godean, tanahnya di Minggir ya, Kecamatan Minggir. Saya nggak jadi beli. Jadi di Sleman itu salah satu daerah yang kantor pertanahannya itu masih serius menerapkan ketentuan tanah absente ya. Nah, ada beberapa subjek yang dikecualikan dari ketentuan ini, artinya boleh memiliki tanah milik pertanian absente. Siapa mereka? Pertama, mereka yang domisilinya itu berbatasan, dia tinggal di perbatasan kecamatan domisilinya, yang membuat dia tidak jauh jaraknya dengan lokasi tanahnya. Itu kalau lokasi tanahnya itu di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan domisili pemiliknya. Tentu saja dari segi jarak itu akan dekat karena tinggal di perbatasan kan. Dan dalam praktek itu disepakati jarak itu adalah antara domisili si pemilik dengan tanahnya 8 km tarik lurus. Ya. Ukuran 8 km itu ditarik lurus ya. Bukan mengikuti jalan, karena kalau mengikuti jalan kan jalannya belok-belok. Bisa lebih panjang hitungannya ya. 8 km tarik lurus. Itu ukuran yang disepakati dalam implementasi ya. Itu subjek yang pertama dikecualikan. Ada lagi subjek kalau dia sedang menjalankan tugas negara seperti pegawai-pegawai di kedutaan besar atau yang ada di konsulat-konsulat RI ya di berbagai negara. Itu mereka bahkan tinggal di negara lain pun itu dibolehkan untuk memiliki tanah absente. Yang kedua, mereka-mereka yang menunaikan kewajiban agama seperti melaksanakan ibadah haji. Coba, ada yang bisa membayangkan nggak? Ini kan PP dibuat tahun 60-an. Ada yang bisa membayangkan reasoning di balik memasukkan mereka yang beribadah haji dikecualikan dari ketentuan tanah absente. Bayangkan tahun 60-an ya, coba bayangkan bagaimana melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun itu.
Silahkan yang mau berpendapat. Izin, Pak. Silakan, Mbak. Mungkin pada saat itu di tahun 60-an untuk bermobilitas ke Tanah Suci saat naik haji lebih lama pada saat ini karena mungkin moda transportasi yang ada saat itu kapal, jadi membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Jadi tempat tinggalnya itu bisa ditinggalkan berbulan-bulan lamanya gitu. Ya, persis. Ya, itu konteks pada waktu itu yang dicoba dipahami oleh ketentuan PP ini. Ya. Bayangkan kalau PP ini juga tidak mengecualikan mereka-mereka yang naik haji. Ya, pulang-pulang naik haji, tanahnya sudah ditetapkan sebagai tanah absente kan, menjadi tanah negara kan. Ya, jadi ini untuk kepentingan keadilan dan kemanfaatan bagi pemilik tanah. Subjek yang lain adalah PNS, TNI, Polri. Apa yang dipersamakan dengan itu? Mereka dikecualikan, boleh mereka memiliki tanah absente, ya, tanah absente. Yang terakhir adalah orang-orang yang diminta untuk melakukan kewajiban khusus. Saya nggak punya contoh untuk ini, ya. Tapi agak ribet prosesnya karena harus ada persetujuan dari menteri, ya, ATR BPN. Orang seperti ini memiliki tanah absente, ya. Nah, inilah subjek-subjek yang mendapat pengecualian. Dengan kata lain, mereka boleh memiliki tanah absente, ya. Nah, apabila si pemilik tanah absente itu tidak memilih satu di antara dua opsi yang saya katakan di depan tadi, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN, khususnya lagi kantor-kantor pertanahan di kabupaten kota, itu boleh memulai proses penetapan sebagai tanah absente. Ya. Output dari proses itu adalah menjadikan tanah itu berstatus sebagai tanah negara, dan dengan demikian boleh dibagi-bagikan kepada subjek penerima land reform. Nah, apakah pemerintah bisa dengan begitu saja mengambil tanah absente tanpa mengkompensasi pemiliknya? Ketentuan hukum mengatakan harus diganti rugi. Harus diganti rugi. Cuman jangan dibayangkan ganti ruginya itu nilainya seperti harga pasar, ya, jangan. Pun jangan dibayangkan bahwa akan dihargai seperti nilai jual objek pajak, belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya, boleh jadi kompensasi ini kan kompensasi yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Apalagi kan tanah absente ini kan tanah yang dinyatakan dilarang. Artinya sedari awal orang diasumsikan mengetahui bahwa pemilikan tanah absente itu perbuatan terlarang. Lalu kalau ada orang juga yang melakukannya dan tidak memilih salah satu di antara dua opsi, ya pemerintah sih pasti berpikirnya, ya orang ini melanggar aturan. Kalaupun dikasih kompensasi, ya sejauh ini memang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar kompensasi dalam bentuk ganti rugi, nggak ada. Jadi itu tergantung kepada dua hal, kemampuan keuangan pemerintah dan sikap pemerintah, karena ini yang mau diganti rugi adalah sebenarnya pelanggar aturan hukum. Itu. Nah, tadi saya katakan bahwa
ada proses untuk menetapkan tanah pertanian sebagai tanah absente. Yang pertama adalah tahapan inventarisasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan, kabupaten atau kota. Ya, setelah hasil inventarisasi itu kemudian digunakan oleh Menteri ATR BPN untuk mengeluarkan SK penetapan tanah-tanah absente. Ya, tentu saja tidak langsung seluruh Indonesia, tapi per provinsi, ya, per provinsi. Nah, bagaimana kenyataannya implementasi dari ketentuan tanah absente ini? Ini boleh dikatakan ketentuan yang tidak efektif, ya, tidak dilaksanakan. Ini seperti dead letter sebenarnya, ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah absente ini, dokumen mati. Apa ukurannya untuk mengatakan demikian? Ya, kalau sekarang kita nyari, ya, ke kantor-kantor pertanahan atau Kementerian ATR BPN, data inventarisasi, hasil inventarisasi tanah absente itu nggak ada, data itu nggak ada. Ya, walaupun aturan hukum mewajibkan Kementerian ATR BPN untuk memiliki data itu lewat kegiatan inventarisasi, nggak ada data itu. Yang kedua, ya, di banyak daerah, terutama di luar Jawa, jarang sekali notaris atau pegawai kantor pertanahan yang aware atau mengingatkan, ya, si calon pembeli mengenai status tanah yang mau dibeli, apakah tanah absente atau tidak. Saya pribadi dengan pengalaman tadi yang saya ceritakan tadi, saya beruntung. Ya, saya diingatkan oleh teman saya yang PPAT itu. Tapi dalam praktek jarang notaris, apalagi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, jarang PPAT yang mengingatkan itu. Dalam praktek, ya, ada perilaku begini. Jadi untuk menghindarkan tanahnya, untuk menghindarkan proses jual beli tidak direspon oleh ATR BPN dengan cara mendaftarkan tanah itu, misalnya bea balik nama, itu jual beli itu dibikin hanya sampai di namanya pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT. Dia hanya berhenti sampai di situ. Loh, kenapa bisa sampai di PPAT padahal seharusnya PPAT tahu mengenai aturan ini? Ya itu kan apa namanya? Banyak PPAT yang memilih untuk memproses, membuatkan akte, ya, tanah-tanah absente ketimbang menolaknya. Ini kan soal hidup dan mati, kan? Soal hidup dan mati, soal jalan atau tidak kantor notarisnya, kantor PPAT-nya. Jadi hanya berhenti di proses di PPAT dengan membuat akta jual beli. Apakah jual beli itu sah hanya sampai di PPAT dengan akta jual beli? Sah. Apakah ada peralihan hak atas tanah dengan hanya di AJB akta jual beli? Oh ada. Ada, cuman ya sertifikat tanah itu ya masih atas nama pemilik yang lama. Karena untuk mengganti balik nama itu harus sampai ke kantor pertanahan. Oke, sebelum saya lanjut ke objek land reform yang lain, itu tanah lantar, silahkan kalau ada yang mau bertanya, ya.
Oh, silakan Mas. Siapa ini? Floribertus ya. Mas, suaranya itu nggak jelas, Mas. Muncul tenggelam. Tenggelam. Ya, ini lebih jelas. Baik, baik, baik. Tentu saja yang kita tahu kan PNS, TNI Polri itu kan berpindah-pindah kan tugasnya. Terutama TNI Polri ya, itu kan berpindah-pindah. Kalau PNS yang di kementerian atau lembaga juga berpindah-pindah ya dari satu daerah ke daerah lain. Dengan begitu nggak mungkin mereka punya waktu untuk menggarap tanah pertaniannya, ya nggak mungkin. Tak itu udah logis itu. Nah kalau begitu diketahui dari awal, ya seperti pertanyaan Mas Floribertus, mengapa mereka juga dibolehkan untuk memiliki tanah absente, sementara udah bisa diduga mereka pindah-pindah kerjanya, nggak punya waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Nah, itu sebenarnya muncul dari logika orang-orang ini kan dianggap sebagai abdi negara, Mas. Abdi negara, ya. Saya sendiri sebenarnya nggak setuju ya. Jadi seolah-olah kalau penduduk kebanyakan itu tidak mengabdi untuk negara, tetapi kalau untuk PNS, TNI, kemudian yang bekerja di kedutaan besar atau konsulat disebut abdi negara. Memang mereka saja yang hanya mengabdi kepada negara. Tetapi ya begitulah mindset cara berpikir orang Indonesia, ya. Dan itu bukan hanya orang Indonesia, itu yang disebut dengan mindset post kolonial, ya. Itu mindset yang sebenarnya kan tumbuh dan dibesarkan pada masa kolonial yang menempatkan pangreh praja, pegawai negara, pegawai pemerintah itu di status yang lebih tinggi dari penduduk kebanyakan. Nah, budaya itu kita bawa setelah kita merdeka sampai sekarang. Ketentuan itu yang membolehkan memiliki tanah absente harus dipahami dalam konteks budaya seperti itu. Apakah itu adil? Oke, kita tentu saja bisa tergantung perspektif yang kita pakai. Satu perspektif mungkin mengatakan, oh itu nggak adil. Nggak adil. Itu tidak adil. Cara berpikir dan budaya seperti itu bermasalah. Itu cara berpikir budaya feodalistik, ya. Tapi kembali ke pertanyaan Mas Floribertus, itulah yang menjadi reasoning pemikiran yang mendasari ketentuan itu. Ya, sebagai abdi negara, mereka dianggap pantas untuk menerima, ya, selain gaji ya, menerima imbalan atau ganjaran. Nah, salah satunya adalah dengan tanah absente ini. Tanah absente ini. Gitu, Mas. Kira-kira masuk akal nggak penjelasan saya? Ya ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Apakah selama masa aktif atau tidak, ya, atau tidak? Secara gramatikal interpretasinya kita bisa katakan itu selama dia kan disebut itu berstatus
PNS, TNI, Polri. Kalau dia pensiun, tentu saja dia tidak berstatus itu lagi. Maka pada waktu dia pensiun, dia harus memilih di antara dua opsi tadi itu. Menjual ke orang lain atau dia pindah ke kecamatan lokasi tanah itu. Jadi ini pengecualian ini hanya berlaku semasa dia berstatus sebagai PNS, TNI atau Polri, Mas. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke objek land reform yang kedua, tanah terlantar ya, atau kawasan terlantar. Dulu hanya dikenal istilah tanah terlantar, tetapi setelah PP nomor 20 2021 sekarang ditambah menjadi kawasan terlantar dan tanah terlantar. Kalau kawasan itu menunjuk pada areal yang luas, satu hamparan, ya, seperti areal pertambangan, seperti areal hak guna usaha gitu kan, itu kan luas ya, maka disebut kawasan. Kalau tanah itu menunjuk pada ya bidang-bidang yang kecil, ya bidang yang kecil, itu bukan satu hamparan sangat luas. Nah, tanah terlantar ini sama seperti tanah absente, mengapa dinyatakan sebagai objek land reform? Karena tanahnya itu tidak digarap sehingga tidak produktif. Ya, sementara pasal 10 ayat 1 UUPA dan penjelasan pasal 20 kan mengatakan tanah itu, jadi salah satu prinsip dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu, tanah harus dibuat produktif, harus digarap. Ya. Nah, tanah terlantar itu, ya namanya tanah terlantar, tanah yang nggak diusahakan, digunakan, dan dimanfaatkan, abundant land, ya. Dia tidak produktif kalau diterlantarkan. Maka dia ditetapkan sebagai salah satu objek land reform. Nah, kita punya satu PP yang cukup baru sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP nomor 20 2001 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Ini PP ini cukup eksesif ya, atau agresif karena pada PP ini ya Kementerian ATR BPN juga sudah memikirkan ya areal-areal dari izin-izin yang dikeluarkan oleh kementerian lain. Jadi misalnya areal izin usaha pertambangan. Itu menjadi objek yang diatur juga dalam PP ini. Atau areal izin pengelolaan kawasan pesisir yang dikeluarkan oleh Kementerian KKP. Itu juga diatur dalam PP ini. Nah, itu dasar hukum dari tanah terlantar. Ya. Kapan suatu kawasan atau tanah dinyatakan terlantar? Apabila dengan sengaja ya kawasan atau tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan. Diusahakan dan dimanfaatkan itu sebenarnya sama, yaitu mengambil hasil ya dari menggarap tanah itu. Mengambil hasil. Kalau dipergunakan itu kegiatan mendirikan bangunan di atas tanah. Ya, mendirikan bangunan. Nah, apa ukuran sengaja? Salah satunya adalah bahwa tanah itu digunakan tidak sesuai dengan jenis pemanfaatan penggunaan yang disebutkan di dalam SK pemberian hak atas tanahnya atau SK pemberian izin atau konsesi
Ya. Jadi misalnya begini, sebuah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan batu bara dengan areal 20.000 hektar. Ya. Ternyata, ya karena dia IUP, izin usaha pertambangan, dalam SK-nya pasti disebutkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan pertambangan. Ternyata 5.000 hektar misalnya dipakai oleh pemegang IUP ya untuk membangun perumahan. Wah, itu 5.000 hektar itu akan dijadikan sebagai objek tanah terlantar, ditetapkan sebagai tanah terlantar itu. Ditetapkan sebagai tanah terlantar. Atau ada perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yang dalam izin itu disebutkan pengelolaan pesisir ya, disebutkan kegiatannya adalah ekoturism, ya, wisata, gitu ya, wisata. Tapi ternyata sebagian dari areal pesisir itu misalnya dipakai untuk apa misalnya budidaya mutiara misalnya, yang amat disukai oleh investor Jepang ya. Nah, lahan yang dipakai, area yang dipakai untuk budidaya mutiara itu terkategori sebagai tanah terlantar. Itu yang dimaksud dengan unsur kesengajaan. Tapi ada pengecualian, ya, pengecualian yang terhadap keadaan atau perbuatan yang sebenarnya membuat tanahnya menjadi terlantar, tetapi keadaan dan perbuatan itu menjadi alasan untuk tidak menetapkan tanahnya sebagai tanah terlantar. Apa keadaan dan perbuatan itu? Pertama, tanah itu menjadi objek perkara di pengadilan. Ya. Walaupun sudah terjadi reformasi peradilan dalam beberapa dekade terakhir, dan itu memang hasilnya proses penyelesaian satu perkara, pidana maupun perdata, itu kan lebih cepat sekarang. Tapi kita kan punya budaya hukum ya, yang nggak mudah menerima putusan pengadilan negeri. Nggak mudah. Banding lagi, nggak mudah juga menerima banding. Akhirnya kasasi. Kasasi pun masih aja diteruskan ke PK. Lah ini kalau dihitung-hitung dari PN sampai PK itu kan bisa makan waktu lama. Sementara tanahnya itu menjadi objek perkara. Ya, apalagi kalau tanahnya oleh putusan selah pengadilan dinyatakan status quo, nggak bisa diapa-apain berarti kan, nggak digarap, nggak diusahakan, nggak dimanfaatkan, jadi terlantar. Tapi nggak boleh dalam kondisi seperti ini, nggak boleh tanah itu oleh pemerintah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Yang kedua, keadaannya adalah perubahan rencana tata ruang yang misalnya suatu bidang tanah, ya, yang tadinya itu di dalam peta rencana tata ruang itu berlokasi di kawasan budidaya. Terus terjadi revisi tata ruang. Tanah itu menjadi berlokasi di kawasan lindung dalam peta rencana tata ruang. Loh, apa urusannya Pak Ricardo kegiatan pemanfaatan penggunaan dengan revisi rencana tata ruang? Tentu aja kalau tadinya itu di kawasan budaya, si pemiliknya boleh mengusahakan tanah itu 100% untuk kegiatan produktif, boleh digarap, dibangun di atas, boleh. Tapi kalau dia dinyatakan dalam revisi tata ruang sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi, itu sudah akan membatasi yang namanya restriction. Ya. Rights itu kan dibatasi juga dengan restriction. Nggak boleh lagi 100% dipakai untuk digarap atau dibangun gedung, nggak boleh. Maksimal
60% yang boleh dimanfaatkan. Terus bagaimana 40%-nya? Terlantar dong? Ya nggak digarap dong? Iya nggak digarap. Terus apakah dinyatakan sebagai tanah terlantar? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nah yang terakhir keadaan atau perbuatannya adalah ya keadaan kahar atau force majeure ya. Misalnya akibat gempa, ya, tanah pertanian para pengungsi itu ditinggalkan untuk tidak digarap, ya, akibat gempa. Gempa kan salah satu contoh dari keadaan kahar ya. Nah, tanah-tanah dalam keadaan seperti ini nggak boleh ditetapkan sebagai tanah terlantar. Ya. Nah, ini objek penertiban kawasan tanah terlantar yang diatur di dalam PP nomor 20 tahun 2001 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa PP ini eksesif karena juga mengatur areal-areal izin usaha pertambangan dan izin yang lain yang dikeluarkan oleh kementerian yang lain. Ya. Di luar Kementerian ATR BPN. Ya. Pertama adalah kawasan pertambangan atau areal izin usaha pertambangan. Ya. Yang tanahnya itu merupakan tanah hak milik. Tanah hak milik. Nah ini sering terjadi di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah izin usaha pertambangan memang dari awal begitu dapat izin itu nggak pernah dilakukan kegiatan pertambangan. Salah satu motivasinya adalah ya karena si pemilik izin itu kan memang hanya membutuhkan SK-nya, nah SK-nya ini kemudian nanti dijadikan agunan untuk meminjam uang ke bank. Ya. Atau kegiatan penambangan itu hanya dilakukan di tahun-tahun awal saja. Setelah itu berhenti kegiatan pertambangannya. Nah, dalam dua kasus seperti ini, kan tanah-tanah di areal izin usaha pertambangan itu kan jadi terlantar. Jadi terlantar. Ya, nah ini tanah-tanah ini itu berpotensi untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Nah, yang kedua adalah areal-areal hak guna usaha. Ya, ini juga sama dengan tambang itu. Ada pemilik HGU, sudah dapat HGU-nya, sudah dapat izin usaha perkebunannya, nggak langsung melakukan kegiatan perkebunan. Karena yang diincar adalah sertifikat HGU-nya. Kemudian disekolahkan kan sertifikat HGU-nya ke bank. Dalam kenyataannya tanahnya menjadi terlantar. Nah ini berpotensi ditetapkan sebagai tanah terlantar. Jadi beberapa waktu lalu pemerintah itu kan mencabut dan tidak memperpanjang, mencabut beberapa izin usaha pemanfaatan hutan dan tidak memperpanjang beberapa HGU dengan alasan ya areal-areal izin dan hak itu memang sudah lama nggak digarap. Oleh pemerintah kemudian ya bahasanya dicabut atau dipanjang ya, tapi ada nuansa di situ karena nggak digarap kan tanah itu diterlantarkan. Nah, salah satunya adalah tanah-tanah HGU. Ya, saya lupa angka persisnya luasan tanah-tanah HGU yang tidak diperpanjang itu. Yang ketiga
objek penertiban kawasan terlantar, ini masih ngomong kawasan ya karena ukurannya luas ya, yaitu kawasan industri yang diberikan dengan HGB, ya, diberikan dengan HGB. Jadi ini sama aja ya, setelah kawasan industri yang ditetapkan, kemudian dikeluarkan HGB, dalam praktek kan tidak semua areal dari kawasan industri itu yang diusahakan, dimanfaatkan oleh perusahaan yang diberikan kewenangan mengelola kawasan industri. Nah, kalau tidak semua digarap, lalu terlantar, ya akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Begitu juga kawasan pariwisata dengan hak pakainya. Begitu juga kawasan perumahan, pemukiman skala besar yang diberikan dengan HPL. Ingat, HPL ini, hak pengelolaan, hanya diberikan kepada instansi pemerintah, ya, termasuk pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Jadi yang dimaksud dengan kawasan perumahan pemukiman skala besar ini adalah kawasan yang dikelola oleh BUMN dan BUMD. Yang terakhir adalah kawasan izin atau konsesi atau perizinan terkait dengan pemampatan ruang, misalnya izin lokasi atau IMB. Ya, jadi kalau kegiatan perkebunan dan kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir sebelum mendapatkan hak guna usaha atau izin pengelolaan, terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi si perusahaannya, badan hukumnya. Izin lokasi itu adalah izin yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melakukan perolehan hak atas tanah dengan cara mengganti rugi atau membeli tanah-tanah yang termasuk di dalam areal izin itu. Nah, dia kemungkinan akan menjadi tanah terlantar karena ya sama seperti yang tadi, setelah diberikan HGU, setelah dikeluarkan izin usaha pertambangan, setelah dikeluarkan izin lokasi, nggak terjadi aktivitas perolehan hak atas tanah. Ya sudah, ini kawasan-kawasan semacam ini akan menjadi objek tanah terlantar, ya, akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Nah, sama dengan tanah absente, ada ada pengecualian, ya, pengecualian kepada subjek dan bidang tanah tertentu dari kemungkinan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Siapa mereka itu, atau apa saja bidang tanahnya? Ya, pertama, masyarakat hukum adat yang diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah. Sekarang saya juga mau tanya pendapat kalian, kira-kira apa reasoning atau rasio legis di balik ketentuan yang mengecualikan masyarakat hukum adat yang memiliki HPL, ya, tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar. Coba. Tadi sudah saya bilang, yang boleh memiliki, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ya, yang boleh memiliki HPL adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, instansi pemerintah maksudnya pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Oleh PP nomor 19 tahun 2021, masyarakat hukum adat ditambahkan sebagai salah satu subjek pemegang HPL. Nah, kalau HPL masyarakat hukum adat
dikecualikan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar, bukankah itu diskriminatif? Bahwa instansi pemerintah, Pemda, BUMN, BUMD tidak mendapat pengecualian ini? Bagaimana pendapat kalian? Ayo, saya tunggu ya. Atau kalian mau dipanggilkan namanya? Siapa? Jennifer Nafiri? Silakan. Ya, Pak. Jennifer. Kalau menurut saya, Pak, mungkin MHA dikecualikan dari tanah terlantar karena memang masyarakat hukum adat ini memang hidupnya itu bergantung kepada tanahnya itu, Pak. Jadi pasti akan digarap terus gitu, Pak. Kalau digarap kan berarti nggak ditelantarkan, Mbak. Iya, Pak. Jadi Iya, kayak kenapa harus khawatir bahwa dia akan ditelantarkan kalau digarap? jadi kayak karena tidak kurang ini juga sih, Pak, belum terlalu karena memang hidupnya nomaden gitu, Pak. Ya, kenapa? Kalau nomaden kenapa? Pertama, Jennifer keliru ya. Oh iya, Pak. Pengetahuan saya nggak tahu dari mana itu. Maaf, Pak. Mungkin kalau misalnya saya konstruksi ulang lagi, karena dia memang hidupnya kan nomaden, Pak, masyarakat hukum adat. Jadi tanah Kenapa Jennifer bisa mengatakan MHA itu nomaden? karena dia tuh suka meninggalkan tanahnya untuk berpindah-pindah untuk menjaga kesuburan tanahnya gitu, Pak. Contohnya masyarakat mana? Saya agak lupa, Pak, contohnya. Woi, jangan ngarang ya. Jennifer orang mana? Saya Manado, Pak. Sama Lahir besar di di mana? Jakarta. Oh. Nanti perbaiki lagi pengetahuan mengenai masyarakat hukum adat ya. Ya, Pak. Masyarakat hukum adat itu jangan hanya disimplifikasi dengan tontonan-tontonan di YouTube dan TV itu ya, mereka yang berpakaian berpakaian bahannya dari kulit kayu atau dari apa, itu enggak ya. Bukan itu simplifikasi terhadap masyarakat hukum adat. Orang Minang, coba tanya orang Minang, akan mengatakan diri mereka itu adalah masyarakat adat, masyarakat hukum adat. Apakah orang Minang seperti yang ada ditontonkan di TV itu mengenai masyarakat hukum adat? Oh enggak, orang Minang itu orang metropolitan, sebagian adalah orang metropolitan, educated, ya, educated. Yang kedua, masyarakat hukum adat, indigenous people itu tidak seluruhnya nomaden, berpindah-pindah. Jadi
Dan istilah berpindah-pindah itu juga keliru. Mereka itu melaksanakan yang namanya perladangan bergilir, ya, bukan berpindah-pindah. Bergilir itu artinya kalau dia mulai dari satu lahan, ya, kemudian dia tinggalkan lahan itu, pindah ke lahan yang lain, dia akan kembali ke lahan yang semula. Itu yang namanya bergilir, ya, shifting cultivation. Ya, bukan berpindah. Berpindah itu kan artinya tidak akan kembali ke lahan yang awal. Enggak, kalau enggak kembali, yo berantemlah dia dengan masyarakat yang lain. Ya, berantem. Hampir tidak ada lah sekarang sebenarnya masyarakat hukum adat yang berpindah-pindah, ya, karena berpindah-pindah itu dia akan berhadapan dengan pemilik tanah yang lain, kelompok yang lain, atau bahkan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki areal konsesi atau hak guna usaha. Ya. Tadi siapa yang resign ya? Oh, hilang. Halo, ya izin masuk Pak. Tadi saya mau resign tapi ternyata jawabannya sudah disalahkan oleh Pak Ricardo tadi. Oh iya, belum kebayang jawaban yang lain. Belum Pak. Soalnya Oke. emang saya pernah sempat baca yang ladang berpindah, tapi mungkin tadi salah konsepsi begitu ya Pak. Tidak ditinggalkan begitu, tapi akan kembali ke yang awal tadi ya Pak. No, itu satu pemikiran yang keliru mengenai masyarakat hukum adat, ya. Begini, saya kasih satu kata kunci, ya. Vulnerable group dalam konsep hak asasi manusia generasi yang ketiga dikenal yang namanya group rights. Ya, grup yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok minoritas, minority groups. Coba, kalau sudah saya kasih kata kunci itu, bisa nggak kalian lanjutkan menemukan reasoningnya di balik ketentuan tadi? Apa hubungannya kedudukan sebagai vulnerable group itu mengandaikan bahwa masyarakat hukum adat, indigenous peoples, adat law community, itu adalah kelompok-kelompok yang tidak sama dengan dominant group. Ya, mereka adalah kelompok yang secara politik, ekonomi, dan hukum itu lemah. Aksesnya ke pengambilan keputusan politik, aksesnya ke keadilan, aksesnya kepada sumber daya ekonomi itu tidak sekuat seperti dominant groups. Nah, ketentuan tadi itu mempertimbangkan kenyataan itu, kedudukan masyarakat hukum adat sebagai minority groups. Ya. Dengan shifting cultivation practice itu memang memungkinkan lahan tertentu ditinggalkan, ya, 3 sampai 5 tahun. Karena dia berputar. Ya. Tidak digarap dalam 3 atau 5 tahun. Apakah itu sebaiknya menjadi alasan bagi pemerintah untuk menetapkannya sebagai tanah terlantar? Ya enggak lah, orang posisinya sudah vulnerable, kalau diambil nanti tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar, kan makin vulnerable dia. Makin rentan, kan? Nah, itu reasoning di baliknya itu. Mengapa ada pengecualian HPN yang dimiliki masyarakat hukum adat bebas dari ketentuan mengenai tanah terlantar. Itu reasoningnya. Dan kalau mau ditambahkan, mayoritas masyarakat hukum adat memanfaatkan tanahnya itu untuk subsistence, itu untuk keperluan hidup sehari-hari, bukan untuk keperluan komersial. Kalau HPL yang dimiliki oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, komersial. Banyak kan Pemda, kementerian yang
menyewakan bekerja sama dengan perusahaan tanah HPL-nya untuk bangun mall, bangun shopping center, ya, bangun perumahan komersial. Ya, itu kalau dibandingkan dengan pemegang HPL yang lain selain masyarakat hukum adat, ya. Oke, nah, yang kedua yang dikecualikan adalah HPL yang tanahnya itu dikelola oleh bank tanah. Ya, lembaga bank tanah. Ini lembaga belum berdiri. Ini lembaga ini diperkenalkan oleh Undang-Undang Ciptaker. Ya, sudah ada PP-nya mengenai bank tanah, sudah ada Kepres mengenai struktur organisasi bank tanah, tapi belum ada Kepres yang mengangkat siapa yang menjadi pimpinan dari bank tanah ini. Ya. Pemerintah agak hati karena ini kan oleh putusan MK yang baru itu bisa dianggap sebagai langkah-langkah untuk melaksanakan Undang-Undang Ciptaker, kan. Lalu sama seperti tanah absente, ada proses dengan tahapan tertentu untuk menetapkan bidang tanah, kawasan atau tanah sebagai terlantar. Ya, untuk kawasan yang menetapkannya sebagai kawasan terlantar adalah menteri yang mengeluarkan izin-izin tadi. Ya, izin usaha perkebunan oleh Menteri Pertanian, izin usaha pertambangan oleh Menteri SDM, izin pengelolaan oleh Menteri KKP. Sedangkan kalau dia tanah yang bukan area yang luas, itu penetapan sebagai tanah terlantar itu oleh Menteri ATR BPN. Ya, itu bisa didelegasikan kepada kepala kantor pertanahan. Ya. Baik, untuk hari ini, ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan. Saya akan meneruskan satu slide lagi aja, dua slide mengenai tanah terlantar ini minggu depan, ya. Setelah itu baru masuk ke ini redistribusi tanah pertanian. Baik, kalau tidak ada yang Mas Rifki mau nanya, silakan Mas. Iya, baik Pak. Saya izin bertanya sedikit. Jadi, saya pernah baca PP-nya Pak yang 20/2021 itu. Itu salah satu objek penertiban tanah terlantar kan juga termasuk tanah hak milik, di mana jika tidak dimanfaatkan selama 20 tahun dan dikuasai oleh pihak lain. Dikuasai pihak lain selama 20 tahun secara terus-menerus dan pemiliknya itu tidak mengusahakan sama sekali. Nah, apakah itu berarti yang menguasai itu nanti bisa mengajukan permohonan atas tanah yang dikuasai itu, Pak, yang ditelantarkan itu, sebagaimana acquisitive forjaring yang di KUH Perdata itu, Pak? Begini, kalau itu bisa ada dua kejadian, ya. Kalau kejadian pertama, tanahnya tidak digarap oleh pemiliknya, bahkan kalau pemiliknya sudah megang sertifikat pun, dalam 20 tahun atau lebih, kemudian ternyata selama jangka waktu menjelang 20 tahun itu, ya, ada orang lain yang menggarap tanah itu. Ya, ada orang lain yang menggarap tanah itu. Nah, ini oleh ketentuan PP nomor 19 tahun 2021, itu bisa menjadi alasan bagi orang garap itu untuk mengajukan hak milik atas tanah. Ya. Nah, kalau kejadian yang pertama ini, itu kita nggak ngomong mengenai tanah terlantar, karena tanah itu sebenarnya nggak terlantar. Tidak digarap oleh pemiliknya, tapi oleh orang lain, karena dilihat tanah itu kok nggak ada yang garap ya, kemudian si orang lain itu menggarapnya sampai 20 tahun atau lebih. Nah, yang kedua kemungkinannya adalah ya si pemilik tidak menggarap ya dalam waktu yang cukup lama,
gitu. Kemudian tidak ada juga orang lain yang menduduki dan menggarapnya. Nah, ini yang menjadi objek penetapan tanah terlantar. Ya, objek penetapan tanah terlantar. Kemungkinan bisa dua hal itu yang terjadi, Mas, dengan output yang berbeda. Kejadian pertama tadi outputnya pemilik dari tanah itu akan berganti, ya, kalau si penggarapnya mengajukan sertifikat. Yang kedua, outputnya adalah tanahnya menjadi tanah negara setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Gitu, Mas Rifki. Baik, Pak. Tapi biasanya dalam prakteknya tuh kalau penggarapnya terus mengajukan sertifikat tuh bukti yang dipakai apa ya, Pak? Bukti sudah menguasai selama 20 tahun itu. Ya, jadi begini kan, jadi bukti 20 tahun atau lebih itu adalah bukti terakhir ya, kalau tidak ada bukti surat. Ya, jadi ketentuannya mengatakan kalau kita mau memohonkan mendaftarkan tanah, maka boleh mengajukan bukti-bukti surat. Ya, misalnya akta jual beli, misalnya bukti pembayaran pajak. Tapi aturan hukum mengatakan apabila tidak memiliki bukti-bukti surat itu bisa menggunakan penguasaan efektif selama 20 tahun atau lebih. Nah, kalau orang yang menggunakan alasan itu, ya dia nggak diharuskan untuk mengajukan bukti-bukti surat. Dia hanya perlu menandatangani yang namanya satu form surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Formulir itu dibuat oleh kantor pertanahan, Mas. Nah, surat itu harus ditandatangani oleh minimal 2 saksi. Ya, saksi itu adalah orang-orang yang tanahnya bersebelahan dengan tanah yang dimohonkan didaftarkan itu. Jadi memang saksinya mengetahui bahwa si orang itu melakukan penguasaan fisik 20 tahun atau lebih. Begitu, Mas Rifki. Baik, terima kasih Pak Ricardo. Ya, sama-sama. Baik, kita akhiri dulu ya sampai di sini. Terima kasih. Selamat